Yesus sudah dimuliakan, mari kita wartakan. Roh-Nya mendampingi kita, mari kita wartakan. Nyanyikanlah pujian, Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selamanya. Bagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini hari Minggu panggilan, hari Minggu Gembala yang baik. Gambaran gembala dengan sekian banyak domba dikemukakan dalam Injil hari ini. Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik, suatu lukisan tentang kepemimpinannya. Gembala yang baik mengenal dan dikenal domba-dombanya, karena ia bergaul akrab dengan mereka. Ia merindukan dan mengusahakan kesatuan di antara kawanannya. Bahkan ia bersedia menyerahkan hidupnya untuk keselamatan mereka yang dipimpinnya. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Suatu kabar sukacita yang membesarkan hati ialah bahwa Dia mengenal dan menyapa kita secara pribadi. Pada saat banyak orang dewasa ini kurang mengakui dan menghargai pribadi sesamanya. Gereja menetapkan hari ini sebagai hari Minggu panggilan. Gereja membuka hati kita untuk berdoa bagi bertumbuhnya panggilan imam, suster, bruder di kalangan anak muda remaja, agar mereka menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan gereja. Marilah kita nih sejenak kita menyadari segala kekurangan dan dosa-dosa kita dan kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku Kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendapatkan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Keluarga sayangan kami nomor 347. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan
keberanian, kesabaran, kesetiaan, dan keuletan mengikuti Dia. Gembala yang baik, yang agar kelak kami memasuki cita-cita kekal bersama Dia. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Tatkala di hadapan kepada Mahkamah Agung Yahudi, karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum-kaum tuan-tuan, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik terhadap seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka hendaklah kamu sekalian dan seluruh umat Israel mengetahui bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, tetapi dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depanmu. Yesus adalah batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan selamat tidak ada dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan puji syukur 824. bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan
Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Allahku lah engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku hendak meninggikan dikau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri, puji syukur. Baik, pengantar Injil 959. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda pada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang pahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari Matriman yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari Minggu
Gembala yang Baik hari Minggu Panggilan, di mana bacaan-bacaan hari ini melukiskan tentang kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Yesus, dan hendaknya kepemimpinan Yesus itu kemudian diteladani oleh para pemimpin, pelayan-pelayan gereja, dan juga pelayan-pelayan masyarakat. Dengan jelas bahwa Yesus melukiskan dirinya sebagai gembala yang baik. Dalam Injil tadi kita mendengar kisah tentang Yesus yang menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang senantiasa memperhatikan domba-dombanya. Gembala yang bukan sebagai orang upahan, namun gembala yang berani memberikan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Maka oleh karena itu, suara gembala itu selalu didengarkan oleh para domba-dombanya. Karena domba-dombanya mengenal suara gembala itu, dan gembala mengenal suara domba-dombanya. Maka kini terjadi suatu hubungan timbal balik yang baik antara gembala dan domba. Domba-dombanya mengenal suara gembala, dan gembala juga mengenal suara domba-dombanya. Suatu hubungan yang baik. Sehingga terjadilah menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dituntun, dibimbing oleh sang gembala itu, supaya domba-domba itu yang pertama selalu hidup dalam kebaikan, selalu hidup dalam keselamatan, tidak terancam, dan juga tidak masuk ke dalam kejahatan ataupun pencobaan. Bahkan domba-dombanya itu diberi makanan dan sebagainya. Selalu digiring, dituntun masuk pada padang rumput yang hijau, yaitu tempat di mana para domba-domba itu bisa menikmati makanan yang baik. Itulah Yesus yang selalu juga memberikan makanan yang baik kepada domba-dombanya, yaitu sabdanya. Sabdanya itulah yang menuntun, membimbing domba-dombanya agar domba-domba itu dikenyangkan melalui sabda itu, sehingga memperoleh hidup yang sejati, hidup dalam kebaikan, hidup dalam keselamatan. Gambaran tentang Yesus gembala yang baik sudah sangat jelas bagi kita, sehingga apa yang disampaikan Yesus ini sudah kita tangkap, sudah kita terima, sehingga patut menjadi teladan dalam kepemimpinan, tidak hanya juga dalam gereja, tetapi juga di dalam keluarga, dalam masyarakat kita. Saudara-saudari matriman yang terkasih dalam Kristus, maka kita sebagai orang yang disebut sebagai domba-domba Kristus, maka hendaklah kita senantiasa mempunyai relasi hubungan yang baik antara kita sebagai domba-dombanya dan Kristus sebagai gembala kita. Dan relasi yang harus kita bangun sebagaimana yang dikehendaki Yesus adalah bahwa kita sebagai domba-dombanya haruslah selalu mengenal suara gembala itu, yaitu Kristus. Dengan berarti kita harus selalu mendengarkan sabda. Karena Kristus selalu berbicara, Kristus selalu mengatakan, Kristus selalu memberi ajaran kepada kita muridnya, yaitu melalui sabda. Oleh karena itu, mengenal Yesus berarti kita harus selalu mengenal sabdanya. Dan sabdanya itu dapat kita kenal, kita pahami melalui kitab suci. Dengan kita selalu membaca kitab suci, maka kita akan selalu mendengar suara Yesus. Supaya kita bisa mengikuti suara Yesus itu, yaitu mengikuti sabdanya. Dengan mengikuti sabdanya berarti
melakukan sabdanya, maka kita pun juga akan dituntun masuk kepada rumput yang hijau, yaitu rezeki kita, makanan kita yang kita butuhkan. Maka hendaklah kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai gembala kita. Tidak hanya dalam doa, tetapi juga harus mendengar suara Yesus yang selalu diwartakan di gerejanya melalui kitab suci. Dengan demikian, maka kita pasti akan selalu dilindungi, dipimpin oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari beriman yang terkasih, hari ini juga gereja mau mendoakan orang-orang yang secara khusus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan gereja, menjadi pemimpin-pemimpin gereja, menjadi wakil-wakil Kristus dalam pelayanan. Para imam, suster, dan bruder, uskup, bahkan bapak suci. Dengan doa-doa kita umat beriman, maka supaya mereka meneladani kepemimpinan Yesus, yaitu sebagai pelayan gereja yang mendengar umat beriman, yang mendengar keluh kesah umat beriman, yang mendengar segala kesulitan umat beriman, dan yang selalu meneguhkan iman umat beriman, serta mempersatukan umat beriman itu dalam satu kawanan supaya dipimpin oleh Yesus Kristus sendiri melalui gereja. Kita berdoa agar mereka di tengah zaman ini selalu teguhkan dari setiap godaan, cobaan, karena banyak sekali godaan-godaan yang terjadi. Supaya dengan doa-doa kita para imam, suster, dan bruder selalu diteguhkan dalam ikatan keakraban, kesetiaan mereka terhadap Tuhan kita Yesus Kristus secara istimewa. Dan semoga kita berdoa juga untuk anak-anak muda agar mereka terpanggil untuk menjadi pelayan-pelayan gereja di masa yang akan datang. Dengan demikian maka tongkat estafet kepemimpinan gereja akan terus berlangsung, dan kita yakin pasti Tuhan Yesus selalu memenuhi semua itu. Maka mari kita Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam minggu panggilan, minggu gembala yang baik ini, kita umat beriman senantiasa selalu hidup dalam satu kawanan dan satu gembala, yaitu Kristus, dan gembala kita yang ada di dunia ini, yaitu Bapak Uskup, Bapak Suci yang dipilih Tuhan untuk menggembalakan kita umatnya di dunia ini. Semoga perayaan ini semakin menentukan iman kita bahwa kita adalah umat kesayangan yang selalu dibangun, dan Kristus adalah menjadi batu sendi iman kita, Kristus yang menjadi kekuatan kita supaya kita terus berjuang dalam iman itu menuju panggilan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita kembali menyatakan iman kita, mempercayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan hanya Yesus Kristus, Putranya yang putra Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, yang turun ke kematian, dari ketiga hari dari antara orang mati, yang naik ke surga, bersama dengan Allah yang Maha Kuasa, dari segala yang datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Maka mari kita memanjatkan permohonan kepada Bapa di surga dengan perkataan Sang Gembala. Bagi Bapak Suci, para uskup, imam, dan pemimpin umat, semoga mereka semakin menyerupai Kristus dalam menggembalakan umatnya dan rela memberikan diri mengasihi dan melayani umat dengan setia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga
Semoga para pemimpin masyarakat kita semakin mampu memperjuangkan kesejahteraan umum bagi semua warga dengan mengikuti teladan Yesus Kristus dan Gembala. Marilah kita mohon. Kami doakan ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal dunia, semoga karena kelahiran Allah mereka diperkenankan menikmati cita-cita kekal di surga. Semoga kita yang masih berjuang di dunia ini dapat meneruskan teladan hidupnya yang baik. Marilah kita mohon. Doakan ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini semakin mendorong kita semakin menjalani kerjasama, saling membantu sebagai satu kawanan dalam gereja Kristus. Marilah kita mohon. Doakan ya Tuhan. Marilah dengan untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengataan Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi hari ini dengan lagu nomor 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi karena hati kami serahkan padamu Tuhan. Kuatkannya kami malam dan hari. Terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua. Dalam kasih-Mu kami gunakan. Pimpinlah kami kuatan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua. Bagi Tuhan kami persembahkan. Saudara-saudari terkasih, Allah sungguh setia akan janjinya. Dengan membangkitkan Yesus, Dia telah membaharui hidup kita sehingga kita pantas hidup sebagai manusia baru, sebagai orang-orang yang diselamatkan. Marilah kita memuji Dia dengan berseru. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami telah berdosa dan terpisah jauh daripadamu. Tetapi Engkau berkenan mendekati kami, bahkan merangkul kami dalam cinta kasih kebapaan dan memperbaiki keadaan celah kami. Maka kami berseru kepadamu. Kami menjadi domba yang tersesat
dan tercerabut karena hanya mengikuti kehendak kami sendiri. Tetapi Engkau telah menghimpun kami kembali menjadi satu kawanan dan satu gembala, yakni Kristus Tuhan. Maka kami berseru kepadamu. Diri seutuhnya sebagai penebusan dosa kami dan pelanggaran kami, sehingga kini kami layak menjadi putra putri. Maka kami berseru kepadamu. Kebangkitannya dari alam maut telah memberi kami pengharapan yang kokoh akan jaminan abadi dalam kehidupan bersama Engkau. Maka kami berseru kepadamu. Dengan rasa penuh syukur kami melambungkan pujian bagimu bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapa Suci Paulus Fransiskus, Bapak Uskup Adrianus Sunarko, dan Pastor Paroki kami. Kami melambungkan pada pujian bagimu dengan bernyanyi. Akan petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
dari dosa-dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan bersabda, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Doa komunikatif. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu mari kita segera beningan menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir di sini saat ini bersama kita. Bicara pengajian dari aku tadi dengan mengatakan, Yesus katakan yang tinggal dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus katakan yang tinggal dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus katakan yang tinggal dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu yang telah memberikan diri dan mengasihi kami sepenuhnya demi kebahagiaan dan keselamatan kami. Semoga kami semakin merelakan diri dan setia dalam tuntunannya serta bersatu sebagai kawanannya dalam gereja-Mu. Berkatilah para imam, biarawan, biarawati yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melanjutkan karya pelayanan Putra Yesus Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Pengumuman hari Minggu yang akan datang tanggal 2 Mei 2021 Pekan Paskah kelima. Ibadah diadakan di Gereja KM 09 dimulai jam 8. Para petugas pemimpin ibadat Bapak Irianto, bacaan pertama Bapak Tri, doa umat Bapak Made Masdur, Pemasmur Bapak Paulus, persembahan Ibu Sumani. Kolekte minggu lalu untuk kolekte yang pertama berjumlah Rp36.000. Kolekte yang kedua berjumlah Rp40.000. Kolekte yang ketiga berjumlah Rp33.000.
baru yang ditumbuhkan oleh Kristus sendiri dalam diri kita, karena kita mau mengenal dan menyerahkan diri pada tuntunan Sang Gembala. Demikianlah amanat keputusan. Amin. Mari kita mengakhiri perayaan Sabat kita. Kita mohon berkat. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian senantiasa selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beryak sabda di Minggu Gembala yang baik telah selesai. Syukur kepada Mari kita pergi, Tuhan mengutus kita. Amin. Kita tutup dengan lagu nomor 695.